kemarin juara AFF itu, apa momen yang nggak bisa dilupain tuh? Momen yang nggak bisa dilupain, aku ingetnya karena aku balas dendamnya ke dulu gue pas AFF pernah cedera mau mati gini-gini, jadi gue harus bisa dapetin ini piala. Pokoknya pikirannya gitu. Ada. Kamu cewek kan? Ada. Pernah ditawarin nggak? Pernah. Terus Aku bilang, tawarin gede? Iya lumayan besar 10. Oh ya, sekali main ya? Kulo Safira Eka Putri, matur suwun telah menyaksikan Sikat Tipis. SEA Games 2025 akhir kan, Desember. Iya betul. Berarti plan kamu masih ada 2 bulan lagi nih. Akan TC Timnas Cewek itu lama kan ya? Iya lama. Nggak kayak Timnas Cowok, cuman bentar. Seminggu gitu. Ya mungkin gara-gara juga, mungkin karena lagi nggak ada liganya kali ya. Iya. Jadi bisa fokus ke TC. Kapan mulai start TC lagi? Nah ini masih lagi diiniin sih. Masih dihitung ya? Lagi TC-nya. Harusnya sih TC-nya jangka panjang. Oke. Kalau Timnas cowok itu kan, ya kalau lawannya Malaysia oke lah ya. Kemudian Thailand. Berat tuh. Satu lagi yang sekarang sudah mulai Vietnam. Kalau Vietnam, Timnas kalau gimana? Peta cewek nih di ASEAN. Vietnam nomor 1 di ASEAN. Masih sama. Masih ya? Vietnam tuh cowok cewek ya sama kayaknya. Vietnam Mereka tuh bisa imbang ya. Vietnam itu negara yang Waktu sepak bolanya olahraga ya semua loh ya. Olahraga, ekonomi semuanya lagi bagus ya. Bagus loh. Indonesia juga lagi bagus sekarang. Iya. benar-benar. Bagus, Iya lagi berkembang. Ininya olahraganya ya, sepak bola. Sepak bola. Karena kan timnas putrinya juga sering main, Iya sekarang benar. kan Udah muncul kan. sering aktif. Sering aktif ya. Target apa sih Games? Sudah dikasih tau belum? Belum ya? Belum. Nanti pas tesnya mungkin kita lagi dikasih ke targetnya, visi misinya, tujuan kita. Prestasi terbaik selama membela timnas apa? Kemarin kan juara AFF. Ya itu ya, nggak di perjalanan dia selama dari U13, 14, kan kamu udah level usia ya? Iya. Menurut kamu yang merasa paling terbaik menurut kamu ya kemarin? Iya. Di level usia belum pernah ya juara ya? Belum pernah. Padahal menurut aku change-nya lebih gampang dapat di level usia Ya, memang, pialanya iya, daripada senior. Iya benar. Kalau pas kemarin juara AFF itu, apa momen yang nggak bisa dilupain tuh? Momen yang nggak bisa dilupain, aku ingetnya karena aku balas dendamnya ke dulu gue pas AFF pernah cedera mau mati gini-gini, jadi gue harus bisa dapetin ini piala. Pokoknya pikirannya gitu. Dan pas ngarepin dong? Iya, kepikirannya itu sih. Sampai dokter aku yang operasi tuh nge-WhatsApp aku pribadi, dokter Syaraf, dokter mata, Dek selamat ya, akhirnya kamu bisa pulih lagi, bisa juara di turnamen yang sama, nggak cedera gitu. Ya SEA Games harusnya juga targetnya emas dong. Biar siapa tahu U23-nya timnas pria sama ini bisa kawinkan. Wah bisa itu ngawinin udah emas gitu ya. arak nanti. Iya benar. Pasti tuh. Nah, nanti kita undang lagi ke sini gitu kan? Iya inilah sang medalinya. juara. Bawa medalinya, bawa Iya sama dong, pialanya. medali emas. Iya dong. Nanti tayang di kita loh. Iya. Oh iya, tayang di sini. News nanti semua pertandingan. Saksikan di News. Safira bermain. Iya. Nah ini Safira punya ini nggak pesan-pesan gitu ke orang tua itu kan masih yang aduh jangan main bola gitu. Buat anak-anak perempuan yang punya minat ke bola gitu. Menurut aku sih lebih diyakinin aja dan mungkin dikuatkan hatinya juga karena kan mungkin nggak rela ya anak ceweknya main bola karena kan olahraga yang keras juga. Jadi lebih ke diyakinin dan didoakan aja yang terbaik buat anaknya dan disupport juga. Untuk mungkin ya peralatan sepatunya atau peralatan latihannya dan disupport juga untuk latihannya, diingetin juga apalagi kan anak kecil gitu ya, jadi kayak harus diingetin latihan. Dulu aku juga kayak gitu, kebanyakan kadang main gitu-gitu kan. Kalau ngomong-ngomong kalau sepatu sepak bola cewek, kalau di sepatu biasa kan berbeda ya? Sepatu sneaker, kalau sepatu bola mungkin beda kalau ngambil dari luar. Kalau di Indonesia gampang nggak sih nyarinya? Apa sama aja? Atau pakai ukuran cowok? Lah sama aja. Sama aja. Full juga ya? Full juga sama aja. Kalau gue beli di itu tuh online gitu ya, ada pilihan tuh. Woman man. Iya, woman man. Itu kan ini ukuran sepatu size-nya. kets, Kalau sepatu bola sama aja? Sepatu bola sama aja. Ukuran berapa sepatu bola? Aku 40. 40. Aku 40. Oh. Sepatu bola. Okay. Kalau dulu masih zaman suka main bola SMP gitu ya, cari sepatu bola itu pool yang berapa? Ya kan? Gitu. Pool 6 apa pool 12 gitu kan? Iya, benar-benar. Itu ngaruh? Ngaruh lebih ke biar nggak licin ya?
Bener. Lihat dulu lapangannya. Lapangannya. Nah ini penting nih. Gimana? Lapangannya rimbun atau lapangannya tipis. Biasanya kalau lapangan rimbun pakai yang 12 biar lebih nggak kepleset-kepleset. Kamu bawa sepatu berapa kalau misalnya mau main tuh? 4 ya? Dengan beda type semua? Beda type, ada pool besi, pool 6, pool 12. Ya. Terus yang size-nya beda juga. Oh ya? Bawa, iya. Kenapa? Ya kadang kan sepatu tuh melar kalau hujan kan. Bisa melar, bisa mengkerut, bisa. Jadi kayak yang dipakainya paling aman mana buat pertandingan hari itu. Profesional emang harus kayak gitu bro. Kalau kita satu buat dipakai semuanya. Semuanya, mau pool berapa aja. Pool itu kan ada pool 6, pool 12, pool berapa lagi? 30 ya? Oh, nggak ada. Nggak ada pool 30. Banyak banget. Kayaknya sprinter deh yang paku itu. Tapi di luar sepak bola deh, kita ngomongin di luar sepak bola. Iya. Apa sih yang kamu suka? Misalnya musik, ada nggak? Atau suka nongkrong, hang out? Aku suka traveling. Oh ya? Jalan-jalan ke luar negeri gitu sendiri. Sendiri? Paling jauh, traveling gitu? paling jauh kemana? Jepang. Jepang. Waktu itu sebelum nggak lagi main bola ya, aku mikir kayak aku nih ke luar negeri kalau main bola doang sekali-sekali jalan-jalan. Jepang, Korea. Ke Nepal pernah nggak? Jangan Nepal. Jangan sekarang. Jepang, Korea gitu kan. Oh Asia? Iya Asia, masih Asia sih. Ntar ya pengen ke Finlandia, Swiss. Kalau di traveling di Indonesia? Udah? Pernah? Belum? Banyak udah. Di mana kalau di apa namanya? Di Indonesia, di Lampung, di Malang, di Bali ya, kalau Bali di Lombok, terus Labuan Bajo. Ya, menghilangkan cocok jadi penat. host program traveling gitu ya. Pernah waktu itu kayaknya udah ditawarin, cuman kan lagi TC. Iya, nanti kita cari jalan-jalan program itu traveling. Iya. Anis ada, tolong produser dibuat program traveling. Wajah Indonesia. Oh, di Indonesia. Di ini ada loh. Ada di Anis ada di CT ya. Nanti kita bikinin lah. Siapa tahu kayak ada pemain bola kan. Iya kan, siapa tahu jadi bisa. ini. Atau host mancing. Ya aku juga suka mancing. Tuh kan, Oh, kalau di pantai kan aku cewek perahu, terus habis itu speedboat atau apa, aku mancing. Oh ya mancing. Sendiri semua tuh ya? Ya sama ya, teman-teman? sama ayah. Oh ayah ya? Ayahku kadang kalau aku gabut gitu kan, tapi aku udah berangkat duluan, mereka nyusul, keluarga nyusul. Kayak, ya Ma mau nggak nyusul, aku lagi liburan di sini, nanti kita mancing ke pantai ya mah. Terus ya udah nanti siapin aja tiket dan lain-lainnya, udah berangkat. Berarti kamu sedekat banget gitu sama keluarga? Iya, sedekat banget itu. Apa karena dari kecil memang iya, sama keluarga tuh support sih? Iya, karena mereka yang support aku dari yang aku kecil sih. Nggak pernah, meskipun aku dari umur 12 jauh ya sama mereka. Jauh nggak di dalam jangkauan mereka gitu. Tapi mereka di Surabaya, kamu di Jakarta kan? Tapi mereka masih tetap keep in touch gitu lewat WhatsApp, call, masih tetap. Apa yang paling kamu ingat pesan dari ayah atau dari ibu yang kamu pegang sebagai pegangan hidup sampai sekarang? Kalau misalnya kamu pengen banget sama sesuatu dan kamu yakin sesuatu itu baik, kamu benar-benar harus berjuang untuk itu. Dan ya intinya yang tadi kayak disiplin gitu, harus tetap kerja keras juga sama apa yang udah kamu pilih. Itu sih. Ya, ini bisa jadi inspirasi buat orang tua yang anaknya sekarang lagi pengen main bola tapi masih bimbang gitu ya. Kasih nggak gitu ya. Kemarin mama papa aku sampai bikin penyuluhan buat orang-orang tua. Oh ya? Iya. Oh, ada? Di SSB. Cewek, cowok juga. Terus kebetulan nggak tahu ayah aku dapet ide dari mana. Jadi kayak mungkin ada beberapa cewek yang nggak dibolehin main bola. Terus akhirnya orang tuanya, murid-murid itu, wali muridnya dikumpulin. Dikasih pengertian iya, gitu. dikasih penyuluhan, dikasih gimana cara mendidik anak dari kecil sampai ini biar bisa jadi atlet profesional. Menarik tuh, Safira coba campaign di sosmed gitu juga nggak sih? Iya, aku juga suka bantu kegiatan ayah sama mama aku. Karena kan ayahku juga punya SSB yang kolaborasi sama SD kan. Jadi mulai dari SD tuh mereka udah dilatih sama ayah aku, dan orang-orang tuanya itu juga udah diberikan masukan-masukan sama mama sama ayah aku juga, kayak gimana sih caranya biar anak-anak ini tetap on track gitu. Seperti itu. Kalau menurut kamu gimana sepak bola wanita di Indonesia saat ini? Karena kan salah satu ada yang bilang salah satu mungkin liga belum berjalan karena pemainnya masih kurang banyak di Indonesia. Kalau menurut kamu talenta putri ya di Indonesia tuh udah oke nggak sih? Atau udah ada cerita misalnya?
Mungkin kalau bibit-bibit di Indonesia sekarang sudah banyak ya. Udah apalagi banyak ya untuk Cewek zaman sekarang ada di Midlife Soccer, aku ngeliat tuh turnamennya dan anak-anak kecilnya udah pada jago banget main bola. Udah bukan ngerti hal dasar aja, tapi dari dribble, passing, shooting, mereka udah tahu caranya dan mereka udah kayak enjoy main bola. Aku bisa ngeliat kayak mana orang enjoy sama orang yang bener-bener kayak lu harus main bola gitu. Jadi karena udah bagus ya, udah pelatihannya, udah berarti masa depan sepak bola putri cerah dong ya? Harusnya cerah sih, cerah banget sih aku ngeliat. Aku juga iniin adik aku yang masih 6 tahun buat main bola juga. Adik kamu yang cowok nggak? Balik lagi adik cowok. Udah beda. Oke, tapi bagus lah kita dukung ya supaya Liga Putri Indonesia segera bergulir gitu ya. Iya, betul. Biar talenta-talenta itu ke asa terus gitu. Karena kan ada wadahnya sih. Betul, ada wadah. Karena jam bermain itu penting ya? Penting banget sebagai pemain. Lebih ke kepercayaan diri sih, karena kan semakin tinggi kepercayaan diri, semakin bagus juga kualitas pemain itu menurut aku ya. Ya karena walaupun latihan dua bulan berturut-turut, tapi kalau nggak menemukan permainan atau pertandingan sesungguhnya tuh ada yang nggak beda kan. Aku sih kalau misalnya apalagi nih, kita kan udah lama nggak timnas misalnya, tapi kalau sekarang kan kita udah lama timnas, jadi udah nggak ada tuh rasa nervous. Kalau misalnya meskipun aku udah 9 tahun main buat timnas ya, jadi kalau misalnya kita udah vakum nih lama atau gimana dulu-dulu tuh aku sempet ngerasa kalau buat main timnas lagi kayak ngerasa grogi, ngerasa kayak nggak percaya diri karena udah lama nggak main di event internasional. Kamu kalau lagi kosong itu nggak main fun football? Kak. Memang memilih nggak ya? Belum, nggak. Nggak ya? Tarkam juga nggak ya? Enggak. Nggak ada cewek? Ada tau cewek. Ada tarkam cewek? Ada, jangan salah. Datangin dong. Ada. Tarkam cewek kan? Ada tarkam cewek? Ada. Pernah ditawarin nggak? Pernah. Terus aku bilang, tawarin gede? Iya lumayan, besar-besar 10. Oh ya, sekali main ya? Iya, sekali main. Bener-bener main untuk kompetisi gitu kan, bukan hanya untuk sebagai bintang tamu, enggak ya? Iya, disuruh main aja. Terus kayak mau main berapa menit juga terserah, yang penting main gitu. Oh iya betul, untuk menamaikan detik gitu, berapa detik atau berapa menit, mau keluar nggak apa-apa gitu. Tapi menolak ya? Enggak, aku karena ngeliat belum masa aku juga seperti itu. Aku kayak resikonya juga tinggi kan, takutnya kalau ada cedera atau gimana, aku masih mikir itu sih. Profesional. Kita tunggu kabar baiknya. Terima kasih, amin. Nanti kita sambangin lah. Main-main ya berarti ya? Iya, modus ke luar negeri. Kirim-kirim video buat kita tayangin nanti. Iya. Boleh. Kirim ya, masalah kegiatan kamu di sana, nanti kita tayangin. Wah, Safira, diaspora sepak bola Indonesia. Lagi di mana? Dulu tuh sering tuh saya dulu pernah, waktu itu Andi ke Malaysia, saya samperin di sana. Ya kita jurnalis kan, kita samperin di sana, kita wawancara. Seneng kan orang publik Indonesia tuh seneng melihat pemain kita tuh berkarir di luar negeri gitu. Dan pasti ada aja, mau di mana aja tuh pasti ada orang Indonesia nonton. Bener, aku juga ngerasa itu banget, ya kan? Di Jepang, di Korea. Padahal aku lagi sendiri tuh, tapi kayak ngerasa, oh ternyata ada orang Indonesia loh di sini. Dari kayak seneng aja ngeliatnya, ternyata ada yang satu ini juga. Pokoknya kalau sepak bola Indonesia ada WNI, wah udah pasti ditonton. Bener. Mau di mana juga pasti. Makanya kalau kita lihat kan, kayak kemarin tuh pertandingan misalnya dulu kan di Prancis yang lawan Afrika Guinea ya. Afrika Guinea. Ada juga kan penontonnya kan? Ada. Pasti ada aja, di mana juga itu pasti ada penontonnya. Jadi support dari publik Indonesia tuh keren. Oke, Safira terakhir nih buat netizen Indonesia yang sekarang nonton gitu ya. Pesan-pesannya untuk mendukung timnas Indonesia. Mungkin butuh supportnya juga buat timnas wanita Indonesia agar kita juga tetap terus bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Itu sih. Safira ini bisa berapa bahasa kalau boleh tahu? 10. Enggak. Atau belajar nggak untuk memimpin pertandingan biasanya? English bisa. English. Jawa? Pasti. Bisa dong. Nah, biasa. Ini sikat tipis. Gimana? Tapi aku agak lupa. Satu bahasa Jawa, bahasa Inggris. Terima kasih menyaksikan saya Safira Eka Putri. Terima kasih telah menyaksikan Sikat Tipis sebagai closing. Bahasa Jawa. Kulo Safira Eka Putri, matur suwun telah menyaksikan Sikat Tipis.